Sebelum musim 2015-2016, mungkin tidak akan ada yang mengenal nama Jamie Vardy. Penyerang kelahiran 11 Januari 1987 itu, pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit di awal karir sepak bolanya, hingga pernah berhenti bermain sepak bola. Nama Jamie Vardy, nyaris tak terdengar di kancah sepak bola Inggris, sebelum keberhasilannya mengantarkan Leicester City, menjadi juara Premier League di musim 2015-2016. Vardy memberikan andil besar atas terciptanya kisah dongeng yang mungkin akan sulit terjadi lagi. Jamie Vardy mengawali karir sepak bolanya saat dirinya bergabung dengan akademi klub di kampung halamannya, Sheffield Wednesday. Namun, belum lama bergabung di sana, Sheffield memutus kontrak Vardy karena dianggap terlalu kecil dan kurus untuk ukuran pesepak bola. Merasa sangat kecewa, Vardy sempat melupakan keinginannya untuk menjadi seorang pesepak bola. Pada tahun 2005, ia memutuskan untuk bekerja di pabrik sebagai teknisi serat karbon untuk penderita patah tulang. Hal tersebut juga yang membuat Vardy mengeluh karena pekerjaannya itu sangat membebani punggungnya. Setiap hari ia harus mengangkut barang ratusan kali dalam sehari. Akibat pekerjaannya sebagai buruh pabrik, tak jarang pekerjaan kasar yang dia lakukan justru membuatnya cedera. Vardy kerap merasakan sakit di area punggungnya karena rutinitas mengangkut barang-barang berat. Seperti dikutip dari Life Blogger, Vardy menjelaskan, "Saya adalah seorang teknisi serat karbon. Pekerjaan saya adalah membuat gips. Saya harus banyak melakukan kegiatan mengangkat ke dalam oven panas. Saya terus-menerus mengangkat barang ratusan kali sehari, dan itu merusak punggung saya." Saat bekerja di pabrik, Vardy masih tetap bermain sepak bola di waktu luangnya. Melihat bakatnya bermain sepak bola, teman-teman Vardy mendorongnya untuk mencari klub, dan kembali memulai karirnya di dunia sepak bola. 1 tahun setelah dibuang Sheffield, Vardy bergabung dengan klub amatir, Stockbridge Park Steels, yang pada saat itu berada di Divisi 5, kompetisi sepak bola Inggris. 3 tahun membela klub Divisi 5 tersebut, Vardy sukses mencetak 66 gol dalam 106 pertandingan. Merasa cukup bermain di level amatir, pada 2011, Vardy mencoba peruntungan lain dengan pindah ke Halifax Town. Namun, karirnya di sana tidak berlangsung lama. Vardy terus dirundung cedera punggung akibat pekerjaannya di pabrik. Selang beberapa hari setelah Halifax Town memutus kontraknya, Vardy berhasil bergabung dengan klub yang bermain di Divisi 3 kompetisi Inggris, Fleetwood Town. Selama membela Fleetwood Town, Vardy bermain sangat mengesankan. Ia berhasil menorehkan 34 gol dan 17 assist hanya dalam 40 pertandingan. Sejak bermain di Divisi 5, Jamie Vardy nyatanya sudah dalam pantauan pemandu bakat Leicester City saat itu, Steve Walsh. Steve Walsh merupakan mantan pemandu bakat Chelsea, yang merekomendasikan bakat-bakat seperti Didier Drogba, Michael Essien, dan Gianfranco Zola kepada Chelsea. Ia juga yang kemudian berhasil menemukan potensi N'Golo Kante dan Riyad Mahrez. Sudah memantau Vardy sejak bermain di Divisi 5. Steve Walsh akhirnya meyakinkan Leicester City untuk merekrut Vardy setelah penampilan cemerlangnya bersama Fleetwood Town. Steve Walsh mengatakan, "Kami memantaunya ketika dia berada di Stockbridge dan mengawasinya ketika dia pergi ke Halifax hingga ke Fleetwood. Saya memiliki data berkelanjutan tentang dia. Pada akhirnya saya membawanya masuk." Pada musim 2012-2013, Leicester City yang saat itu masih bermain di Divisi 2, resmi merekrut Vardy dengan biaya 1 juta pounds. 2 tahun berkutat di Divisi 2, Leicester City akhirnya berhasil promosi ke kasta tertinggi sepak bola Inggris. Ini merupakan pencapaian luar biasa bagi Vardy, yang akhirnya bisa bermain di Premier League, setelah sebelumnya hanya bermain di divisi bawah. Meski sudah berhasil promosi, namun perjalanan Vardy bersama Leicester di Premier League tidaklah mudah. Leicester sering menuai hasil buruk, bahkan hampir kembali terlempar ke divisi Championship.
Untungnya, Leicester berhasil lolos dari zona degradasi di akhir musim, dan bertahan di Premier League. Terseok-seok di musim sebelumnya, pada musim 2015-2016, Leicester resmi mendatangkan pelatih berpengalaman asal Italia, Claudio Ranieri. Di bawah asuhan Claudio Ranieri, Leicester berhasil mengejutkan publik, dengan menjuarai Premier League. Bahkan Jamie Vardy, nyaris meraih sepatu emas, sebelum akhirnya Harry Kane berhasil mengungguli koleksi gol Vardy, dengan selisih hanya 1 gol di akhir musim. Setelah musim fantastis di tahun 2015-2016, para bintang Leicester City, satu persatu mulai hengkang dan bergabung dengan tim besar. N'Golo Kante ke Chelsea, sementara Mahrez bergabung dengan Manchester City. Begitu pula Vardy, performa apiknya bersama Leicester, menarik perhatian manajer Arsenal saat itu, Arsene Wenger. Beruntung bagi Leicester, transfer tersebut gagal. Padahal, Vardy nyaris bergabung dengan Arsenal. Pada penghujung musim 2015-2016 tersebut, Vardy tercatat mengantongi 24 gol. Ia memecahkan rekor Ruud van Nistelrooy, setelah mencetak gol dalam 11 pertandingan di Liga Inggris, berturut-turut. Torehan itu membuat Arsene Wenger tertarik merekrut Jamie Vardy ke Arsenal. Ia selalu tepat waktu saat melakukan pergerakan, serta mampu mencari ruang di wilayah pertahanan lawan. Puji mantan manajer Arsenal, Arsene Wenger. Namun akhirnya, Vardy menolak ketertarikan Arsenal kepadanya, dan memilih untuk tetap di Leicester. Vardy tidak memungkiri bahwa menolak bergabung dengan Arsenal, merupakan keputusan sulit dalam karirnya. Setiap saya memikirkan hal itu, baik di kepala dan hati saya, selalu terucap kata bertahan. Hal itu menjadi alasan saya bertahan. Di dalam kehidupan pribadi, menolak Arsenal merupakan keputusan sulit. Tetapi, seperti yang saya katakan, saat keputusan datang dari kepala dan hati saya, maka menolak Arsenal menjadi keputusan mudah. Setelah gagal meraih gelar top scorer di musim 2015-2016, Jamie Vardy resmi menyandang gelar sebagai top scorer Liga Inggris musim 2019-2020. Di musim itu, Vardy sukses menorehkan 23 gol. Perolehan gol Vardy mengungguli dua pesaing dekatnya, yaitu penyerang Southampton, Danny Ings, dan bomber Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, yang sama-sama mencetak 22 gol. Vardy menjadi pemain paling uzur, yang memenangi gelar sepatu emas Liga Inggris. Raihan ini terasa luar biasa, karena Vardy bisa dibilang telat bersinar. Ia baru merasakan bermain di Premier League, pada musim 2014-2015, saat usianya sudah 27 tahun. 10 tahun yang lalu, ia bahkan masih bermain di Liga Amatir. Gelar individu pun baru ia raih, saat Vardy sudah berusia 33 tahun, ketika meraih penghargaan sepatu emas Liga Inggris, musim 2019-2020.